Mengejutkan, ultimatum Kapolri Idham Aziz pada Habib Rizik. Wahai Bapak Kapolri, apa salahnya untuk menyambut, untuk melihat Habib Rizik Syihab yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia? Wahai Bapak Kapolri, apa dosanya Habib Rizik Syihab? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN, aset-aset negara yang pernah dijual Habib Rizik Syihab? Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan imbauan tegas agar seluruh pihak mematuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 yang masih merajalela di Indonesia dan dunia. Imbauan disampaikan Jenderal Idham Aziz saat di rumah dinas Kapolri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu, 14 November. Menurutnya, sejak Maret 2020 hingga saat ini, pandemi telah melanda 215 negara di dunia. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak termasuk Habib Rizik Syihab dan gerombolannya mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa. Terjadinya kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi kemasyarakatan melalui berbagai media, tegas Idham. Maka dari itu, mantan Kapolda Metro Jaya dan Sulawesi Tengah ini memperingatkan Habib Rizik dan gerombolannya dan semua masyarakat agar lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan. Hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dan jangan bergerombol. Wahai Bapak Kapolri, mengapa massa nekat turun ke jalan di masa pandemi? Awalnya massa menyebut Habib Rizik Syihab, demonstrasi RUU, buruh, dan sebagainya jelas sudah melanggar protap COVID. Pertanyaannya, mengapa sampai ribuan manusia itu bersusah payah untuk melakukan hal-hal tersebut? Karena jalur normal tidak dapat ditempuh oleh mereka. Ngomong baik-baik ke jalur yang ada, sekali, 2 kali, 7 kali. Namun yang diajak ngobrol, budaknya gak hanya di kuping, tapi sampai ke otak. Isu Habib Rizik Syihab udah tahunan, eskalasinya juga sudah jelas, tapi tak ada itikat baik untuk diselesaikan, malah terus dipertajam. Demikian pula dengan RUU Cipta Kerja. Hal-hal ini terjadi karena akumulasi kekecewaan yang menumpuk. Kasus Habib Rizik Syihab, kalau dari awal sudah dibereskan, tak bakal seperti kemarin kejadiannya. Pas rame, kaget, bingung, ngancem sana-sini, fitnah sana-sini. Kalian yang bikin, kalian yang kaget. Jadi, mengapa isu Banser versus FPI selalu digoreng? Karena buat konsumsi kalian yang gemar dipolarisasi. Ini buktinya, Ahmad Sahal, kalau ada Habib yang hobi ngamuk, mencaci, memecah belah, jangan dipuja-puja. Para tokoh Nahdlatul Ulama kompak mengutarakan nasihat dan pendapatnya terkait fenomena umat Islam tanah air yang terjadi selama sepekan terakhir. Nadir Shah Hussein, Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia New Zealand, mengingatkan sesama umat manusia untuk jangan bikin susah hidup orang lain. Jangan juga mengganggu hajat hidup orang banyak. Muaz bin Jabal ditegur ketika Nabi bikin susah makmumnya dengan baca surat yang panjang saat jadi imam sholat. Urusan agama saja, kita tak boleh bikin susah orang lain, apalagi urusan duniawi. Fahim tum, tweet akun Twitter Nadirs milik Nadir Shah Hussein. Cuitan lain juga diungkapkan Ahmad Sahal, pengurus cabang istimewa NU Amerika Serikat. Menurutnya, keturunan Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya mulia hendaknya untuk dihormati dan diikuti. Sedangkan keturunan Nabi yang akhlaknya bejat dan berangsan
jangan diteladani. Andai Fatimah mencuri, Nabi tetap akan potong tangannya. Dalam Islam, yang nilai itu perbuatan, bukan keturunan. Ukuran kemuliaan itu takwa, bukan nasab, tegas Sahal lewat akun Twitter pribadinya @sahal_Amerika Serikat. Sahal menegaskan, hanya Nabi yang tidak mungkin salah dan dosa. Segala tingkah laku dan akhlaknya sempurna dan menjadi teladan seluruh umat manusia. Kalau ada Nabi yang akhlaknya mulia, hormati. Tapi kalau ada yang hobinya mengamuk, mencaci, memecah belah, ya jangan dipuja-puja. Hanya karena ia Habib, tak lantas, tak bisa salah dan dosa. Ya bisa, tekannya lagi. Cuitan tersebut disinyalir mengarah kepada Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab yang disambut oleh ribuan jamaahnya. Meski memang keduanya tak menyebut nama dalam cuitan itu, terlihat komentar warganet Twitter yang mayoritas mencibir cuitan tersebut. Ngoceh di medsos panjang lebar. Kalau dasarnya benci, ya benci. Mau dibilang apapun, orang yang Anda benci sudah jelas nyata dikasih pendukung segitu banyaknya. Mereka menyambut bukan karena dipaksa, tapi saya yakin Gusti Allah yang menggerakkan. Oleh karena itu, kolab terbungkam. Ustadz Abdul Somad, apa dosa Habib Rizik Syihab? Berapa BUMN aset-aset negara yang ia jual? Berapa triliun duit negara yang pernah ia rugikan? Mubalik kondang asal Pekanbaru Riau, Ustadz Abdul Somad menemui Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Muhammad Rizik Syihab di Pondok Pesantren Argri Kutural, Markas Syariah Megamendung Bogor, Jawa Barat, Jumat 13 November 2020. Saat diminta untuk menyampaikan ceramah, UAS mengatakan, sungguh celaka orang yang mengatakan jika kedatangan Habib Rizik Syihab tidak akan ada yang menyambut. Sudah 3 hari, saya pikir sudah tidak ada orang lagi. Tapi yang menyambutnya seramai ini, kata UAS dalam video yang beredar Jumat 13 November. Sebelumnya, UAS juga menyinggung tentang orang yang menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab bila orang itu masih memiliki ikatan dinas. Ternyata malah dihukum. Sementara di media sosial, kata UAS, orang yang menyambut Habib Rizik Syihab meskipun hanya update status dan menuliskan namanya, maka akun Instagram akan diblokir. Orang yang menulis nama Habib Rizik Syihab, Facebooknya juga langsung ditutup. Orang menjadi takut untuk menjenguk beliau, kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata UAS. Apa dosanya? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN, aset-aset negara yang pernah dijualnya? Tanya UAS retoris. Menurut UAS, Habib Rizik Syihab hanyalah menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting agar umat memilih pemimpin yang adil dan amanah. Salahkah perbuatannya itu? Tidak. Dia tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak mengajak kebenaran, kata Ustadz Abdul Somad. Bagaimana menurut pendapat Anda?